Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam silaturahim kita, dan kita di kesempatan kali ini masih bersiaran secara langsung dari Masjid Raya Al-Jabar, Jalan Cimincrang, Kecamatan Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa sudah kita berada di penghujung tahun 2022 dan akan memasuki tahun 2023. Usia kita semakin bertambah dan kematian semakin dekat untuk menjemput kita. Patut kita pertanyakan kepada diri kita apa yang telah kita lakukan dan apa yang kelak kita akan lakukan. Itulah tema yang berkaitan dengan muhasabah diri, pentingnya kontemplasi untuk meningkatkan kualitas diri, yang insya Allah nanti guru-guru kita akan berbagi ilmu dan nasihat. Telah hadir bersama kita Kiai Haji Tata Sukayat, kemudian Kiai Haji Asep Anon, dan tentu saja Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, yang tentu saja nanti kita akan berbincang-bincang seputar tentang kontemplasi, kemudian apa yang akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Tentu masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah,
Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Wabil khusus guru kita yang hadir di depan kita, Kiai Haji Asep Sudarman, dan juga Al-Mukarram Mas Agung, ibu bapak sekalian yang tidak disebutkan satu persatu, yang sama-sama hadir di Masjid Al-Jabar, kebanggaan kita semua. Alhamdulillah. Kita semua tahu satu-satunya makhluk Allah yang tidak pernah berhenti adalah waktu. Tahun ini bukan tahun kemarin, tahun mendatang bukan tahun ini, bahkan detik ini bukan detik yang tadi. Seiring dengan laju perjalanan waktu, fisik kita pun mengikutinya secara dinamis. Tanpa terasa ibu dan bapak sekalian, memasuki tahun 2023, sebentar lagi akan tiba, fisik kita pun ikut berubah seketika. Rambut uban bertabur, kulit mulai kendur, penglihatan sering lamur, gigi banyak yang gugur, kerja hanya tertidur di atas kasur, makan hanya kuat dengan bubur, dilongok kudulur salemur, meniguyur pajar aya anu gugur di medan tempur, padahal aki-aki arek mani digejebur kana jero sumur. Mudah-mudahan aki-aki eta panjang umur. Pantas jika Iqbal, seorang penyair terkemuka, berkata, statis adalah tandanya mati. Para hukama berujar, al waktu kasaif in lam taqtahu qatta'aka. Waktu bagaikan pedang, jika tidak pandai memanfaatkannya, maka kita akan dipenggal dengan pedang waktu. Dengan tegas Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia jika tidak pandai memanfaatkan waktu, dia akan berada dalam jurang kerugian. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan jika kita ingin beruntung dalam pemanfaatan waktu, menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menguatkan atas yang hak, dan orang-orang yang saling menguatkan pada kesabaran, merekalah yang akan beruntung, bukan buntung ketika mengisi waktu. Prioritas pertama, kita bisa memberikan kekuatan, kesabaran dan hak, serta menegakkan amal soleh ketika kita beriman kepada Allah. Tidak akan beriman kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah, dan tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal diri kita. Inilah esensi postulat Islam, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Maka di penghujung tahun 2022 ini, tidak ada saat yang paling baik untuk kita lakukan kecuali saat tafakur, berkontemplasi, merenungkan diri. Who am I? Man ana? Siapa saya? Urang teh saha? Untuk mengenal diri, sedikitnya ada 5 pertanyaan yang mesti kita ajukan bersama, dan kita temukan jawabannya yang hakiki. Siapakah kita? Di manakah kita sekarang berada? Apa tugas pokok kita? Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok tadi? Dan apa konsekuensi dari melaksanakan tugas pokok dan tidaknya? Ternyata 5 pertanyaan ini dijawab dengan baik oleh Al-Quranul Karim, surah Al-Fatihah. Kita buktikan. Siapakah kita? Dijawab oleh ayat Bismillah, Alhamdulillah. Islam mengajarkan ketika mengawali sesuatu itu diawalinya dengan basmalah. Islam mengajarkan ketika selesai mengerjakan sesuatu itu diakhirinya dengan hamdalah. Ini sebagai cambuk peringatan jika awal kita dari Allah dan akhir kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menciptakan kita dari tanah. Setiap hari menginjak tanah, suatu saat ruh terpisah dengan jasad akan masuk ke lubang tanah. Dalam hadis sahih yang dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Dalilul Falihin, yatba'u ala janajah salasah, yang mengantarkan janajah itu hanya 3 saja. Pertama, ahlikum, keluarganya. Sampai di atas kuburan tidak pernah ada pasangan suami istri karena kesetiaan dan kecintaannya. Suami dikubur, istrinya pengen dikubur. Laras deh.
Yang kedua yang menemani masuk ke lubang kubur malikum, hartanya. Tetapi harta yang dibawa hanyalah sehelai kain kapan yang putih bersih menyelimuti badan, bertahan 40 hari 40 malam. Selesai 40 hari 40 malam, dimakan rayap, dimakan semut, dimakan cacing. Mula-mula binatang tanah memakan kain kafan, kain kapan habis memakan kulitnya, kulitnya habis memakan dagingnya, sumsum balung pun tidak disisakan, menjadi santapan lezat binatang-binatang tanah. Maka yang akan dibawa adalah amal yang baik yang akan menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Di manakah kita sekarang berada? Kita sekarang berada dalam Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, dalam genggaman kasih sayang Allah. Kalau tidak ada kasih sayang Allah karena bandelnya kita, nakalnya kita, ketidaktaatan kita, sudah dari kemarin kita diusir dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masih bisa melihat gunung-gunung menghijau berpayungkan awan, padi-padi menguning tersusut laksana hamparan permadani, kita masih bisa melihat ombak bergumul menghempas ke tepian pantai, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kesolehan kita, tetapi semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tidak semua anak kita baik, ada saja yang bandel, tapi kenapa masih berada dalam dekapan kita? Karena kasih sayang kedua orang tuanya. Betul? Kalau ingat bandelnya sudah cukup lama kita keluarkan di anggota keluarga kita. Nauzubillahimin. Apa tugas pokok kita? Dijawab oleh ayat ihdinas siratal mustaqim. Tugas pokok kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas pokok kita adalah na'budu, beribadah kepada Allah, nasta'in, bermohon kepada Allah. Maka dari dulu leluhur kita punya falsafah. Munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara, munjung ulah ka indung, muja ulah ka bapa, munjung ka Allah anu maha agung, muja ka Allah Subhanahu. Ibu Rama wajib dipusti-pusti, Allah wajib dipigus. Bagaimana cara melaksanakannya? Ihdinas siratal mustaqim, ikuti jalan yang lurus, jalan yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa balasan? Jika kita mengaku sebagai hamba Allah, melaksanakan na'budu dan nasta'in kepada Allah sesuai dengan perintah dan contoh Rasulullah, maka akan termasuk an'amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Tetapi jika tidak, maka kita akan dikelompokkan oleh Allah laksana kebejat dan munkarnya Fir'aun dengan kekuasaannya, Haman dengan ilmunya, Qarun dengan hartanya, bukan mendapatkan kenikmatan, tetapi al-maghdub dan ad-dhalin humul yahud wan nasara, menjadi hamba yang dibenci dan dimurkai Allah, laksana kaum Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan hanya membaca surah Al-Fatihah, tetapi memahami surah Al-Fatihah dan menjadi Al-Fatihah yang berjalan. Amin ya robbal. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Tata yang telah memberikan nasihat kepada kita betapa memang berat tugas hidup manusia di dunia didera masalah, dan ternyata kematian pun kita tidak akan lepas dari masalah karena akan menghadapi hisab yang sangat berat yang Allah sendiri menjadi maha hakimnya. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu bermuhasabah diri. Lantas apa yang perlu kita lakukan dalam kontemplasi atau muhasabah diri? Kiai Asep Anom akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kontemplasi atau muhasabah diri, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Assalamualaikum Kang Emil. Insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang bersama beliau di segmentasi yang ketiga. Dalam segmentasi berikut ini Kiai Asep Anom akan menjelaskan kepada kita lantas hal-hal apa saja yang patut kita lakukan dalam prosesi muhasabah diri. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ja'ala lilladzina yadhkurunallaha wa qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ulil albab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibil mu'jizati wal kitab wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil hisab. Amma ba'd. Bapak Gubernur yang saya hormati, saya cintai, beliau keponakan guru saya Mama Kiai Badar Muhyiddin waktu saya ngaji di pesantren Pagelaran 2 Sumedang. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, seluruh pemirsa TV One dimanapun, wabil khusus jamaah Masjid Al-Jabbar, ibu-ibu anu lalucu, tidak pernah menggerutu walau uang jajan dari suami tidak menentu, karena ibu sarai kolbu. Bapak-bapak nu garaya, nu gagah perkasa, selalu setia pada istri tercinta walaupun godaan banyak menerpa, baik perawan ataupun janda. Tapi bapak tetap setia karena bapak takut istri tua, bukan, karena bapak pandai menjaga ikatan cinta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, guru kita tadi Kiai Tata sudah menyampaikan luar biasa ilmunya untuk kita. Jadi kontemplasi untuk meningkatkan kualitas diri, itu tema kita saat ini. Kualitas diri itu apa? Orang yang punya kualitas diri itu seperti apa? Singkatnya, orang yang ilmunya padat, imannya kuat, akhlaknya hasanat, skillnya hebat, hidupnya manfaat. Itu gambaran orang yang punya kualitas diri. Kalau dalam Al-Quran, Ali Imran 190, Ali Imran 191 menyebutnya adalah ulul albab. Ulul albab itu orang yang jelas memandang segala sesuatu, karena dia melihat sesuatu bukan dengan hanya basor tapi juga basirah. Dia melihat bukan hanya dengan mata fisik tapi juga dengan mata batin. Kalau dulu kita mengenal seorang Syekh Sultan Aulia namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Beliau adalah gambaran sosok dari ulul albab. Pernah ada seseorang pencinta beliau datang berkunjung ke rumah beliau. Begitu dilihat, wah rumahnya megah. Dilihat di istal kuda, punya kuda sampai 40, bagus-bagus. Sehingga orang itu mengatakan, wah ini mah bukan wali, ini mah pencinta dunia. Akhirnya dia nggak jadi namunya, dia nginep di rumah tetangga Tuan Syekh. Jatuh sakit, sudah diobati, siapapun yang datang tidak sanggup. Ahli hikmah berkata, ini mah tidak ada obat kecuali oleh ati kuda milik Tuan Syekh. Masya Allah. Akhirnya minta izin sama Tuan Syekh, dikasih sama Tuan Syekh semua. Sembuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang itu setelah dikasih tahu ati kuda dari Tuan Syekh, dia datang kepada Tuan Syekh minta maaf. Tuan, saya minta maaf. Kata Tuan Syekh, makanya saya menyiapkan kuda 40 itu untuk kamu. Begitulah ulul albab, melihat sesuatu dengan jelas, karena bukan hanya dengan mata dia melihat, tapi dengan mata batin, basirah. Lalu bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang punya kualitas diri? Al-Quran menggambarkan ada dua yang harus kita lakukan. Satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikirlah kepada Allah
baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Kemampuan manusia yang paling rendah itu berbaring. Makanya sholat juga, kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Kalau tidak sanggup duduk, berbaring. Berbaring juga tidak bisa, tidak usah sholat, disolatin. Tuh yang pertama, zikir. Zikir dalam segala hal. Lalu yang kedua adalah menggunakan otak kita untuk berpikir. Yatafakkaruna alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Keagungan alam dunia ini luar biasa. Kita pikirkan, berkontemplasi, merenung, tafakur. Saya baca satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yara ba'san fayuhwi ila jahannama sab'ina kharifan. Ada seorang manusia, dia berbicara sesuatu dengan satu kalimat saja. Dia bicara satu kalimat, tapi Allah tidak suka omongannya. Karena omongan itu tidak dipikirkan terlebih dahulu, maka orang itu akan diseret ke dalam jahanam selama 70 tahun dia menjadi penghuni jahanam. Satu kalimat yang meluncur dari mulutnya yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu, lalu Allah tidak suka karena katanya menyakitkan orang, maka kata-kata itu akan melemparkan dia ke dalam jahanam 70 tahun. Nauzubillahi min. Makanya kontemplasi itu penting. Makanya berpikir itu penting. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan tafakkaru sa'atin, berpikir sesaat saja, kata Ibnu Abbas. Khairum min qiyamil lailah, itu lebih baik daripada ibadah semalaman. Masya Allah. Berpikir sesaat, merenung sesaat. Apalagi kita sekarang. Sekarang ini kita sedang berada di penghujung 2022. Rasulullah mengatakan, siapa orang yang keadaan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Siapa orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih hancur, lebih rusak, lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka, dilaknat oleh Allah. Maka marilah kita merenung, marilah kita berpikir, kita tafakur apa yang sudah kita lakukan, apa yang kejahatan yang sudah kita lakukan, kita merenung, kita perbaiki supaya di masa yang akan datang kita lebih baik, lebih hebat dan lebih oke. Ya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Asep yang telah memberikan gambaran yang sangat jelas sekali. Orang yang berhasil mencapai tingkat tertinggi dalam kontemplasi, itulah orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Yaitu sosok yang tidak lagi bersandar kepada pikirannya saja, tetapi menyertakan basyirohnya. Nah, lantas bagaimanakah kita memaknai kontemplasi dalam level seorang pemimpin? Insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan Kang Emil. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kontemplasi atau yang biasa kita kenal dengan muhasabah. Apalagi saat ini kita sedang berada di penghujung tahun 2022 dan kita sesaat lagi, beberapa jam lagi akan memasuki tahun 2023. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Kang Emil. Assalamualaikum Kang Emil. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi Kang Emil? wabarakatuh. Sehat. Tetap semangat. Tetap semangat, apalagi ada Ibu Cinta mendampingi. Ini benar-benar ini. Nah Kang Emil, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama nasihat dari kedua guru kita berkaitan dengan kontemplasi. Memang benar bahwa setiap orang yang beriman, yang berislam memang wajib melakukan kontemplasi. Nah sekarang kita angkat pada level yang lebih atas lagi. Bagaimanakah memaknai kontemplasi dalam level seorang pemimpin?
Kang Emil. Ya, terima kasih. Setiap kita yang hadir di sini mempunyai dua dimensi. Satu sebagai insan yang berpikir, dikasih akal. Dua sebagai insan yang beriman. Jadi bagi saya kontemplasi itu dimensinya dua. Kontemplasi secara rasional, kontemplasi secara kolbu juga. Dan Bapak Ibu, kalau saya kontemplasinya tidak setahun sekali, tidak sebulan sekali, saya kontemplasinya setiap hari. Jadi setiap saya bangun pagi, saya mereview apa yang saya kerjakan sambil mengingat apa yang telah dikerjakan di hari kemarin. Oh, hari kemarin gurung gusuh teuing, terlalu cepat ambil keputusan. Hari ini jangan diulangi. Oh, kemarin alhamdulillah berhasil menyemangati banyak warga di Gempa Cianjur. Hari ini saya teruskan hal-hal yang baik. Jadi setiap hari saya lahir sebagai individu yang baru. Mengurangi, menghilangkan, tidak mengulangi yang baik, menghilangkan yang buruk-buruk ya. Nah, kalau kontemplasinya setahunan atau 1 tahun tentulah direfleksikan perjalanannya. Tahun 2022 bagi saya tahun yang sangat berat ya, ini mohon maaf. Karena sambil mengurusi 50 juta warga Jawa Barat dari pandemi Covid, dari pembangunan, kami sekeluarga diberi ujian oleh Allah. Putra tercinta kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dengan tali keimanan, saya yakin saya tidak mampu. Kalau pakai tali rasional, kenapa dia didahulukan? Kenapa bukan saya orang tuanya misalkan ya? Tapi dengan tali keimanan kita paham, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala sesuatu akan kembali kepada pemiliknya. Dengan keimananlah saya berkontemplasi bahwa dunia ini hanya sementara, semua milik Allah, semua akan kembali. Tugas kita di dunia ini adalah berikhtiar sambil berdoa. Dua hal itulah yang selalu saya lakukan. Nah, 2022 banyak pencapaian, banyak tragedi juga. Cianjur menyertai kita kebencanaan menjelang akhir tahun, luar biasa. Saya harus berada di sana berhari-hari untuk menunjukkan pemimpin hadir dalam kemusibahan dan seterusnya. Alhamdulillah juga di akhir tahun hari kemarin 30 Desember diberi pencapaian yang kami tunggu-tunggu selama 7 tahun Bapak Ibu. Ini menunggu ini 7 tahun dari 2015. Sejak dibahas, sejak diorat-oret, kena Covid 2 tahun segala rupa, Allah berikan kemudahan di waktu yang afdol di penghujung tahun 2002 Masehi. Nah, doa saya tentunya 2023 pembangunan Jawa Barat yang masih kurang, tentu masih banyak, tapi juga yang sudah sukses kita pertahankan sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Indonesia, Jawa Barat dijauhkan dari mara bahaya, ya, dijauhkan dari kebencanaan. Mudah-mudahan Allah memberikan lebih banyak berita baik dibandingkan berita buruknya, kan kira-kira begitu. Sambil kita tadi tinggalkan yang buruk-buruk, naik kelaslah kita dengan melaksanakan hal-hal yang baik dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, dari sisi kepada diri kita pribadi. Saya kira itu cara saya sebagai gubernur berkontemplasi, apalagi mohon maaf, saya tahun 2023 adalah tahun terakhir sebagai Gubernur Jawa Barat. Tentunya saya ingin memohon maaf sebagai manusia saya tidak sempurna, mohon maaf lahir batin kepada masyarakat Jawa Barat, tapi saya bukan pemalas, ada kegagalan tapi bukan datang dari kemalasan, lebih karena mungkin kami kurang perhitungan. Tapi oleh karena itu tadi mudah-mudahan husnul khotimah di akhir jabatan, masyarakat Jawa Barat bisa semangat, membangun lagi tentunya dengan sebuah memori
ada tempat yang merepresentasikan kebahagiaan kita, yaitu Masjid Al-Jabar di Provinsi Jawa Barat. Nah, Kang Emil sebagai seorang pemimpin, ketika kita melakukan kontemplasi tentu saja memiliki output yang biasanya disebut dengan wisdom, yang kelak akan diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan. Nah, tantangan apa saja, kendala-kendala apa saja ketika kita mewujudkan kontemplasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk rakyat, Kang Emil? Satu hal yang selalu saya kontemplasikan adalah selalu harus berkomunikasi sebaik-baiknya kepada rakyat. Itu, Kang. Karena tanpa komunikasi yang dipahami muncul tafsir. Ada tafsir positif, lebih banyak tafsir negatif. Tafsir sakwa serangka. Saya diam di tafsir, saya bergerak di tafsir. Saya selfie dengan si A di tafsir, saya selfie dengan si B di tafsir. Oleh karena itu komunikasi kepada masyarakat itu harus sangat intens. Itulah kenapa saya gunakan komunikasi hari ini yaitu media sosial. Ya, alhamdulillah followernya kedua terbanyak setelah Pak Jokowi 19 juta. Nah, saya gunakan cara itu untuk berkomunikasi. Hei warga Jawa Barat, persiapan peresmian Al-Jabar. Hei warga Jawa Barat, itu berita hoaks, jangan diikuti. Hei warga Jawa Barat, hari ini saya gini. Hei warga Jawa Barat, ini jawaban dari keresahan. Jadi itu. Jadi kesimpulan saya, rajin-rajinlah para pemimpin, khususnya kami, berkomunikasi. Kalau ada berita buruk sampaikan, tapi jangan bikin takut. Ya, kalau ada berita baik sampaikan, tapi juga jangan berlebihan. Karena saya sangat ingat nasihat para ulama. Kakek saya ulama, ayah saya juga, paman saya. Kalau negara mau tegak berdiri dengan baik, selalulah gunakan ilmunya para ulama, agar adil-adilnya para pemimpin dan dermawannya orang-orang kaya dan diijabahnya doa-doa orang du'afa. Itulah kontemplasi saya sebagai gubernur terkait apa dan bagaimana menyikapi dengan cara-cara yang sesuai syariat, khususnya syariat agama Islam. Nah, kemudian apa himbauan kepada khususnya masyarakat Jawa Barat untuk memasuki tahun yang akan semakin sulit di tahun 2023? Nah, Bapak Ibu, makin ke sini kita harus jadi kaum yang beruntung, setuju ya? Anak kita harus lebih pintar dari orang tuanya, bukan lebih bodoh dari orang tuanya. Anak kita harus lebih sejahtera, lebih kaya dibanding orang tuanya. Anak kita harus lebih hafiz Quran, lebih soleh-solehah dibanding orang tuanya. Hari esok harus lebih baik, harus lebih tidak macet, harus lebih sedikit bencananya, harus lebih sedikit atau hilang korupsinya dan sebagainya. Itu harapan saya. Kuncinya membangun negara ini bukan hanya tugas negara atau tugas para pemimpin. Ada 5 yang harus melakukan perubahan. A. Akademisi. B. Bisnis, orang-orang berekonomi. C. Komunitas atau community. G. Government saya, M-nya media seperti TV One. Kalau 5 ini 2023 kompak, menyampaikan hal baik inspiratif, jangan hanya hal buruk jadi viral, kita viralkan. Nah, itu satu. Kita viralkan tahun 2023 hal-hal baik. Satu. Kedua, jangan suka bertengkar, ya. Kelemahan bangsa kita hari ini suka bertengkar dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Beda pemilihan presiden pasya, beda partai, beda coblosan bertengkar. Saya harus mendamaikan lebih dari 6 organisasi karena dualisme kepemimpinan misalkan, ya. Ingat, jadilah orang, Ibu, tahun 2023 lebih banyak melihat perbedaan itu sebagai rahmat Allah, bukan sebagai sumber yang dipaksakan harus sama, apalagi dengan dasar kebencian. Yang ketiga, dunia makin sulit, tahun depan banyak resesi, tapi alhamdulillah karena banyak orang soleh-soleha, menurut prediksi Indonesia salah satu negara dari sedikit negara yang tahun depan insya Allah tidak ada resesi ekonomi. Alhamdulillah. Negeri lain, Bu, listriknya mati pada maghrib. Negeri lain di Eropa makan sehari sekali karena sembakonya naik 5 kali lipat. Alhamdulillah di Jawa Barat Indonesia mah tidak, tahun depan paling naik 2.000, 5.000, naik turun masih baik lah ya. Makanya Bapak Ibu tadi persiapan, berpikir dengan kolbu juga, dan selalu bersyukur ya
Jawa Barat itu indah sekali, alamnya indah, pemimpinnya amanah, soleh-solehah kan begitu ya, warganya ganteng, garelis dan sebagainya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wahai warga Jawa Barat, kita diberikan nikmat begitu rupa. Itu pesan saya, jangan bertengkar, rajin kontemplasi diri, persiapan kalau ada potensi hal-hal negatif dengan kita berpikir dan kontemplasi secara kolbu, kira-kira begitu. Yang terakhir, himbauan dalam rangka merayakan tahun baru yang sesaat lagi kita akan masuki. Bapak Ibu, hidup adalah pilihan. Badai hijab berem, dinten ieu pilihan. Mau hijab putih seperti Bu Cinta pilihan. Sama juga, mau merayakan hura-hura itu pilihan. Mau merayakan kontemplasi itu pilihan. Tapi sebagai gubernur lebih baik kita kontemplasi saja ya. Daripada buang-buang uang, mendingan uangnya ditabung, dipakai piknik, dipakai sodakoh dan lain sebagainya, ketimbang untuk hal-hal sesaat ya. Ini hanya masalah waktu dan mudah-mudahan warga Jawa Barat taat, mari kita muhasabah saja di pergantian waktu dan 2023 kita sambut tahun baru ini dengan semangat hal-hal baru dan buang hal-hal buruk. Saya kira itu himbauan kita di pergantian awal tahun. Kalaupun memang ada, dibatasi dengan syarat jangan mengganggu kepentingan umum, mengganggu kepentingan orang lain ya. Kalaupun mau ingin merayakan dengan pilihan cara-cara yang lebih ramai atau lebih meriah itu silahkan juga. Baik, terima kasih Kang Emil yang telah berbagi pengalaman dan nasihat kepada kita. Sesaat lagi di tahun 2023 akan mengakhiri masa jabatannya. Tentu saja kita berdoa mudah-mudahan legacy yang ditinggalkan kepada kita akan menjadi amal jariah bagi beliau. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan segmentasi tanya jawab tentang tema kontemplasi. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kontemplasi atau muhasabah. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu dan nasihat dari guru-guru kita. Kita akan elaborasi lebih dalam lagi bagaimanakah memaknai kontemplasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Kiai Tata dari Bapak Haji Herdi. Kami persilakan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Barangkali ini hanya bentuk apresiasi saja. Saya RD Hardiman dari Ketua MUI Kecamatan Gede Bage menyampaikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Yang mana ketika masuk ke masjid ini kalimat pertama yang keluar adalah kata Subhanallah. Begitu luar biasa. Saking begitu menyentuh perasaan kami, seolah-olah masjid ini seperti miniaturnya kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga Masjid Al-Jabar ini keagungannya akan membuka ruang lebih luas lagi. Allah agungkan Bapak Gubernur Jawa Barat ke level tingkat nasional. Dan kami berharap semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga keberadaan masjid ini tidak seperti Baginda sampaikan, masih banyak masjid yang dibangun di akhir zaman bermegah-megahan tetapi sedikit untuk memakmurkannya. Baik. Artinya keberadaan Masjid Al-Jabar ini semoga bisa dirasakan manfaatnya. Wabil khusus kami yang ada di Kecamatan Gede Bage dan Kelurahan Cimentrang. Wabil khusus untuk saudara kita yang ada Baik. di Indonesia ini. Amin, amin. Terima kasih. Itu bentuk apresiasi kami kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Semoga beliau naik ke level tingkat Amin. nasional. Baik, terima kasih. Bapak Haji Herdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan pertanyaan tapi apresiasi ya. Kita akan lanjutkan lagi di pertanyaan yang selanjutnya. Kami persilakan kepada Ibu Susi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan panjang lebar, tapi ini sebuah pertanyaan sesuai dengan tema Bapak. Jadi tadi Pak Kiai berdua menerangkan tentang kontemplasi. Saya ingin bertanya, apakah ada, tadi Pak Kiai Asep Anom menerangkan ulul albab yang zaman dahulu itu dicontohkan, mungkin salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi saya bertanya, apakah ada contoh-contoh dari ulul albab yang kekinian atau yang masa kini? Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Tata, silakan. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat mencerahkan di depan gubernur kebanggaan kita, Kang Emil si ganteng kalem, ilmunya luas dan dalam, membuat ibu-ibu pada kesengsem, kayak kena pelet semar mesem. Satu di antara fungsi masjid itu kata Al-Quran, alladzi barokna haulahu. Masjid itu memberikan berkah. Berkah itu az-ziyadah wa munadhabah, bertambah dan berkembang. Masjid itu sebagai fungsi untuk memberkembangkan yang tanpa henti rizki, ilmu dan keberkahan hidup lainnya. Yang kedua, masjid itu juga berfungsi sebagai solusi problem kehidupan. Kita semua tahu ketika Nabi mengalami amul huzni, tahun-tahun penuh kesedihan, Allah berangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita lihat film India menghadapi masalah, mereka berangkat ke tempat ibadahnya. Ternyata Islam pun demikian. Ketika Nabi menghadapi masalah penuh dengan kepenatan dan tahun berkabung amul huzni, tahun kesedihan, Allah berangkatkan dari masjid ke masjid. Maka percayalah, ibu-ibu yang membawa masalah pulang dari masjid itu masalahnya hilang. Bapak-bapak yang berangkat masuk ke masjid ini bawa masalah, masalahnya itu hilang. Karena mengundang rahmat Allah yang ketiga yang paling efektif masuk ke masjid. Bukankah ketika kita masuk masjid kita baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah turunkan atau bukakan kepadaku pintu-pintu kasih sayangmu. Dan kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah yang efektif, efisien itu adalah berdiam diri di masjid, disebut i'tikaf. Maka begitu kita duduk di masjid yang indah ini, niatkan di hati, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi taqruban ilallah taala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid yang indah, duduknya di masjid yang sangat nyaman ini bukan hanya merasakan sensasi kenikmatan dan keindahannya, tetapi jamaliyah Allah kita dapatkan keindahan dan keakraban kita dengan yang Maha Rahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya Asep, tadi pertanyaan menarik sekali dari Ibu Susi. Lantas bisakah kita menjumpai sosok yang konkret pada saat ini? Sosok seperti Abdul Qadir Jailani sebagai seorang ulul albab. Ya, kalau zaman dulu kita mengenal Syekh Abdul Qadir seperti tadi contoh. Kalau di zaman sekarang banyak. Di Banten kita mengenal Abu Ya Munfasir, Abu Ya Muhtadi, ada juga Abu Ya Syar'i. Mereka contoh-contoh ulul albab di zaman sekarang. Di Jawa Tengah kita mengenal Habib Lutfi bin Yahya, ulul albab di zaman sekarang. Bahkan kita di Jawa Barat ini alhamdulillah kita punya contoh ulul albab di zaman kita saat ini ada di Jawa Barat. Abah Awas namanya. Kenapa mereka bisa mulai gelar ulul albab itu? Karena mereka seperti petunjuk tadi surah Ali Imran 190, 191, mereka sanggup menyeimbangkan antara fikir dan zikir. Sebab kalau orang hanya pandai berpikir, tidak mau berzikir, nanti kerjaannya nipu orang. Saya pernah ngobrol sama ibunda Kang Emil, namanya Mak Cik panggilannya. Selesai saya khutbah, saya ngobrol sama beliau. Kata beliau, saya tidak berdoa kepada Allah supaya anak saya jadi presiden. Saya tidak berdoa kepada Allah supaya anak saya jadi wakil presiden. Saya tidak berdoa kepada Allah supaya anak saya jadi gubernur. Tapi saya berdoa kepada Allah, seandainya Allah menakdirkan anak saya untuk jadi pemimpin, jadikan dia pemimpin yang adil, yang amanat, yang baik, maslahat untuk umat. Begitu kata beliau. Kenapa bisa begitu? Karena sanggup menyeimbangkan antara fikir dan zikir. Kalau hanya mikir, nipu orang. Zikir nggak mau mikir, ditipu orang. Nah ibu-ibu mau nipu apa mau ditipu? Makanya mikir dan zikir harus seimbang. Nih ibu-ibu tuh bahagia semua.
Bahagia semua? Yes atau jawabannya. Bahagia semua? Jak-jak belejak? Nah, Kiai Tata, kalau kita perhatikan saat ini kita hidup di era digital, memang ada kebaikan dan sekaligus ada keburukan. Dan saat ini kita menghadapi apa yang disebut dengan distorsi, polarisasi. Ada orang yang seakan-akan dengan jubahnya yang luar biasa, dianggap, nah jangan-jangan ini wali atau ulul albab. Ada yang biasa-biasa saja, jangan-jangan memang dia. Lantas bagaimanakah kita sebagai orang awam yang kemudian ilmunya tidak terlalu dangkal untuk mengenali sosok seperti ulul albab yang nanti kelak kita akan mengambil sanad kepada beliau, Kiai. Terima kasih Mas Agung. Tema yang indah sebetulnya kalau kita kembali ke tema awal. Pribadi yang unggul. Pribadi yang unggul itu dalam Al-Quran itu disebut dengan 5 ulul. Yang pertama ulul ilmi, orang berilmu. Yang kedua ulul albab, hamba yang mampu menjaga keseimbangan dan kesetimbangan akal dan kolbu. Yang ketiga ulul absor, yang punya ketajaman mata batin. Yang ketiga ulin nuha, mampu menjadikan pengalaman hidup sebagai gurunya. Dan yang kelima ulul amri, dia mendapatkan amanah atau legitimasi dari masyarakatnya untuk jadi pemimpin. Dan kita tahu baginda Nabi ketika migrasi dari Mekah ke Yasrib, dirantau orang pun karena ketinggian akhlak, pekerti ilmu, adabnya, beliau dinobatkan sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara, didaulat oleh muhajirin dan ansor, bahkan masyarakat Madinah yang tidak seagama dengan beliau. Apa yang bisa dilihat? Sosok-sosok yang ulul ilmi, ulul absor, ulul albab, ulil nuha dan ulul amri itu orang awam tidak akan melihatnya, tetapi merasakan. Karena sebaik-baiknya pemimpin bukan yang bisa dilihat kepemimpinannya, tapi yang dirasakan kepemimpinannya. Hidupnya seperti garam yang tidak memperlihatkan warna tapi menghadirkan rasa. Itulah pemimpin yang mendahulukan fungsi sebelum posisi. Dan itu yang disebut dengan manfaat kepemimpinan, manfaat kewalian, manfaat orang berilmu dari sisi orang awam. Tidak harus melihat ini wali, tidak harus paham ini adalah orang berilmu, tetapi orang awam cukup merasakan pancaran ilmu dari orang yang berilmu tadi. Bahkan Kiai Asep, kemanfaatan pun ketika orang sebagian merasakan bahwa ini manfaat, tapi sebagian lain merasakan saya kok masih merasa kurang. Nah ini kan artinya harus kita akomodir perbedaan-perbedaan dalam memaknai sebuah kemanfaatan, Kiai. Ya, kaitannya dengan kontemplasi ya. Makanya Syekh Nawawi itu dalam kitab Nasoihul Ibad, kontemplasi itu ada 5. Ada 5 kontemplasi. Satu, kontemplasi kita berpikir, kita merenungi ayat-ayat Allah, keagungan-keagungan Allah lewat ayat-ayat Allah. Yang kedua, kita kontemplasi terhadap pemberian atau nikmat-nikmat dari Allah. Yang ketiga, kita kontemplasi terhadap janji-janji Allah, bahwa kalau kita begini akan begini, kalau begini akan begini. Kemudian kita juga yang keempat kontemplasi terhadap balasan-balasan dari Allah, azab. Dan yang terakhir adalah kontemplasi terhadap kekurangan. Inilah yang disebut dengan muhasabah atau introspeksi. Nah, dari introspeksi ini maka kita akan melahirkan perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang. Dan kalau perbaikan itu terjadi maka tentu hidup kita akan manfaat. Kang Emil selalu mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaat untuk yang lain. Baik, terima kasih Kiai Asep, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aziz. Silakan Bapak Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz, izinkan saya menyampaikan pertanyaan tentang muhasabah. Apakah ada keterkaitan muhasabah yang Pak Ustadz sampaikan dengan perayaan-perayaan tahun baru yang semakin meriah ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tip atau kiat agar perayaan tahun baru Islam ini ke depannya lebih meriah dari perayaan tahun baru Hijriah? Baik. Dan terakhir mungkin apa kunci dari muhasabah itu?
Terima Baik, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Asep. Baik, bagaimana sikap kita menyongsong hadirnya tahun baru? Kita bisa melihat firman Allah surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inallaha khabirum bima ta'malun. Pertama yang harus kita lakukan adalah tingkatkan ketakwaan, bukan tingkatkan kemaksiatan. Sekarang ini kadang-kadang bukan meningkatkan ketakwaan menyambut tahun baru, dihitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu laki-laki dan perempuan yang bukan muslim saling peluk. Apakah dengan begitu Allah akan menurunkan rahmatnya? Tidak. Justru tahun baru itu harus kita sambut dengan meningkatkan ketakwaan seperti yang akan dilakukan di Masjid Al-Jabar ini. Nanti setelah maghrib, setelah isya, di sini masih ada kegiatan Indonesia bertasbih. Maksudnya apa? Kita song-song tahun baru ini bukan dengan maksiat, bukan dengan hura-hura, bukan dengan menambah murkanya Allah, tapi diisi dengan ketakwaan, dengan ibadah. Rahmat Allah turun untuk kita semua. Tuh, kenapa harus begitu? Karena ganti tahun, umur kita nambah, jatahnya berkurang. Yang 50 tinggal 49, yang 40 tinggal 39, yang 30 tinggal 29, yang 20 tinggal 19, yang 10 tinggal 9, yang 1 habis. Makanya harus lebih meningkat ketakwaannya. Yang kedua tadi kontemplasi, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat dari kamu, apa kekurangan-kekurangan kamu, itu kontemplasi yang kelima. Kalau dalam Nasuhul Ibad menurut Syekh Nawawi, yaitu kita melihat kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, lalu apa yang harus kita lakukan supaya tahun ini, tahun nanti lebih baik dari tahun ini, bulan nanti lebih baik dari bulan ini, hari nanti lebih baik daripada hari ini, jam nanti lebih baik daripada jam ini, detik nanti harus lebih baik daripada detik ini. Jangan sampai detik ini lupa kepada Allah, detik nanti tetap lupa, dilaknat yang begitu. Nauzubillah. Nah, Kiai Tata mungkin bisa menjawab berkaitan dengan apa kunci sukses dalam kontemplasi. Yang pertama, kontemplasi itu melakukan 5 I. I yang pertama adalah i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan banyak dosa, banyak kesalahan. Tadi pemimpin yang arif seperti Kang Emil kan lebih mengakui banyak kesalahan, banyak kekurangan, sehingga ada bahasa minta maaf. Ini yang paling sulit, Bu. Lebih sulit mengingat kesalahan sendiri dibandingkan mengingat kesalahan orang lain. Kalau mengingat kesalahan suami gampang nggak? Kalau mengingat kesalahan sendiri gampang apa susah? Ya, kan? Jadi ini i'tiraf. Yang kedua istighfar. Setelah ingat kesalahan, kemudian yang kedua istighfar. Yang ketiga isti'adah. Bermohon kepada Allah supaya tidak bisa digoda oleh setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kemudian yang kelima istiqomah, menjaga konsistensi. Yang tadi 5 I tadi. Muhasabah itu melakukan 5 I. Yang pertama i'tiraf, yang kedua istighfar, yang ketiga isti'adah, yang keempat isti'adah, yang kelima istiqomah, menjaga konsisten. Kalau itu dilakukan berarti kita sudah melakukan muhasabah. Muhasabah bin nafsik, ala nafsik, ila nafsik. Muhasabah itu menjadi penting, Pak, karena refleksi 1 tahun ke belakang, apa capaian yang sudah kita lakukan, apa yang belum, itu menjadi perencanaan di tahun yang akan datang. Dan hadis menyatakan niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Karena kalau amal tanpa niat sama dengan pekerjaan tanpa perencanaan. Posisi niat itu planning kalau dalam teori manajemen. Sedangkan kekuatan niat lebih baik daripada amalnya ketika kita berniat amal baik. Siang ini kita berniat malam akan tahajud, sudah dicatat 1 kebaikan. Malamnya tahajud dicatat 2 kebaikan.
Bagaimana kalau tidak tahajud? Maka sudah tercatat amal kebaikan. Bagaimana kalau niat buruk? Kalau ketemu orang mau saya cubit orang itu, dicatat belum amal keburukannya? Belum. Berniat buruk belum dicatat sebagai amal yang buruk. Begitu kita laksanakan dicatat sebagai satu amal buruk. Kalau tidak dilaksanakan dicatat sebagai satu kebaikan, Mas Agung. Karena dia menggugurkan niat berbuat buruknya. Ini kekuatan planning, perencanaan di dalam Islam. Terima kasih Kiai Tata, Kiai Asep, Kang Emil yang telah berbagi nasihat yang sangat luar biasa sekali dalam rangka memasuki tahun 2023. Ingatlah, orang yang selamat di dunia ini adalah orang yang tahu diri akan kesalahan-kesalahannya. Kontemplasi adalah bagaimana kita menghisap diri sebelum kelak kita dihisap dalam hisap yang maha berat oleh Hakim yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di akhir nanti kita akan berdoa bersama guru-guru kita termasuk orang-orang yang diringankan dan diselamatkan dari segala kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini. Dan jangan lupa sekali lagi, jangan lewatkan program spesial dari TV One dalam rangka memasuki tahun 2023 yang bisa Anda saksikan malam ini mulai pukul 9 malam, yaitu bersama Syekh Muhammad Jaber, Syekh Ustadz Abi Maki, Ustadz Zaki Mirza, dan Ustadz Abdul Somad dalam program Indonesia Bertasbih. Akhirnya saya Agung Iswahak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma lakal kullu bikal kullu wa ikal kullu antal kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.